Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan tentang prediksi penggunaan kendaraan diesel di Bandar Lampung pada tahun 2022 sampai 2023 menggunakan model rung Kuta Orde keempat. Nah, sebelum melanjutkan terlebih dahulu kita mengenalkan diri. Di sini saya sebagai Duta Gumara Nugra dan teman saya bernama Jody Johansson, dan teman saya bernama Kamit Yuda, dan teman saya bernama Marone Tambunan, dan teman saya bernama Regan Andika Putra. Di sini terdapat latar belakang, penjelasan problem dan studi kasus. Nah, di sini terdapat dua alasan kenapa kita ambil di Provinsi Bandar Lampung. Yang pertama, Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang merupakan banyak kegiatan yang berlangsung. Dan kedua, kenapa namanya pintu gerbang? Karena Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera yang artinya untuk pergi ke provinsi atau ke kota itu harus melewati di Provinsi Sumatera Lampung. Seperti mau ke Aceh, Medan, atau Palembang, kita perlu melewati Provinsi Lampung. Hal ini menyebabkan tingkat aktivitas perekonomian di Bandar Lampung tinggi. Next. Nah, di sini ada penjelasan problem. Yang pertama adalah mobilitas masyarakat meningkat. Kenapa? Seiringnya perkembangan zaman, maka mobilitas masyarakat juga pun meningkat. Yang kedua, banyak kegiatan ekonomi yang berlangsung. Kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi, Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Provinsi Lampung, ya, sehingga jalur ekspedisi ke kota di provinsi yang ada Sumatera akan melalui kota Bandar Lampung. Yang ketiga, kendaraan diesel dipilih karena irit bahan bakar. Kenapa? Kendaraan diesel dipilih untuk menunjang mobilitas masyarakat karena irit bahan bakarnya. Dan yang keempat, ketersediaan bahan bakar diesel terbatas. Kenapa? Semakin banyak pengguna kendaraan diesel harus diantisipasi karena diesel merupakan bahan bakar yang ketersediaan terbatas. Sehingga kami membuat pemodelan untuk memprediksi jumlah penggunaan kendaraan diesel di tahun mendatang agar kita siap antisipasi mengetahui kapan bahan bakar diesel akan habis. Nah, next di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Marwan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang model matematikanya. Next. Oke, penjelasan model yang kami ambil yaitu mengenai persamaan diferensial. Untuk prediksi jumlah pengguna kendaraan diesel di Bandar Lampung pada tahun 2022 sampai 2023, kami melakukan persamaan diferensial yang solusinya bisa dicari secara analitik maupun secara numerik. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan model matematikanya, yaitu dP per dt sama dengan K kapital dikali 1 dikurang P dibagi K kecil dikali P, di mana dP di sini adalah jumlah kendaraan yang digunakan di Bandar Lampung dan dt adalah waktu. Dan K kapital adalah kapabilitas cadangan diesel di Bandar Lampung. P adalah jumlah penggunaan kendaraan diesel, dan K konstanta
proporsional. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi analitik ya. Di sini jadi persamaan diferensialnya akan kita cari melalui perhitungan secara analitik. Oke, next. Nah, jadi di sini ada solusi umum persamaan secara analitik ya. Kita turunin rumus. Ada turunan P ya, dP per P dikali 1 min P per K kecil sama dengan K kali dt. Kita integralkan ya. Terus dari integral ini kita mendapatkan bentuk len ya. Dari bentuk len ini bisa dilihat di slide dan akhirnya kita mendapatkan bentuk P yang di sebelah kiri bawah ini di slide. P jumlah kendaraan diesel pada waktu tertentu sama dengan K besar dikali eksponen KT tambah C dibagi 1 ditambah eksponen KT tambah C. Oke, nilai C-nya kita cari dapat len dikali P0 dibagi K besar dikurang P0 sehingga kita masukkan lagi ke ini ke persamaan P-nya kita dapatkan K besar dikali eksponen KT ditambah len dikali P0 dibagi K dikurang P0 dibagi oleh 1 tambah eksponen KT ditambah len dikali P0 dibagi K dikurang P0. Sehingga kita kita operasikan lagi sehingga kita mendapatkan persamaan akhirnya di sini adalah K besar dibagi oleh eksponen min KT dikali oleh K besar dibagi P0 min 1 ditambah 1. Nah, rumus ini ada keterangannya. Kita lihat keterangannya di sini P adalah jumlah penggunaan diesel saat ini atau dalam waktu tertentu. P0 adalah jumlah awal penggunaan kendaraan diesel, di mana di presentasi kali ini kami menggunakan P0-nya, T0-nya adalah 2018. Nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Dan K kecil adalah konstanta laju pertumbuhan penggunaan kendaraan diesel. Jadi seberapa banyak nanti pertumbuhan penggunaan kendaraan dieselnya kita bisa lihat dari nilai K ini. Terus K besar adalah kapasitas atau kapabilitas cadangan diesel di Kota Bandar Lampung. T adalah waktu. Oke, boleh di next slide-nya. Ya, di sini kita lihat dari data ini ada data jumlah pengguna kendaraan diesel di Bandar Lampung. Data ini tidak valid karena data ini merupakan perkiraan dari kami. Gitu. Jadi kami hanya memperkirakan berapa jumlahnya. Karena apa? Karena ketika kami cari di Google, kami tidak menemukan data yang valid. Oke, ini perbandingan secara 5 tahun ya, 5-6 tahun. Kita bisa lihat di grafik ya, ada peningkatan di sini. Jadi T0-nya seperti yang saya udah bilang tadi, kita ambil di 2018, ada 1.555.000 unit, dan di 2019 terjadi peningkatan 1.650.250 unit. Di 2020 kembali terjadi peningkatan menjadi 1.750.355 unit, dan di 2021 kembali terjadi peningkatan namun tidak banyak sebesar 1.775.575 unit. Nah, di 2020 sampai 2021 ini nggak banyak peningkatan. Kenapa? Karena sedang terjadi pandemi COVID-19. Dan untuk 2022 dan 2023-nya akan kita prediksikan melalui metode analitik dan numerik. Oke, next. Ya, untuk mencari nilai pengguna kendaraan diesel di tahun tertentu, kita perlu cari nilai konstanta laju pertumbuhannya dulu untuk metode analitik. Yang pertama, menentukan laju pertumbuhan penggunaan kendaraan, ya rumusnya P dalam kurun waktu T sama dengan K besar dibagi oleh eksponen min KT dikali K besar dibagi P0 dikurang 1 ditambah 1 ya, di mana P adalah jumlah penggunaan kendaraan diesel dalam suatu waktu. K besar adalah kapasitas cadangan diesel di Bandar Lampung, K kecil konstanta laju pertumbuhan. Oke, untuk mencari konstanta laju pertumbuhan penggunaan kendaraan diesel ya, K kecil, kita masukkan nilai atau data dari tahun 2019 ke rumusnya.
Ya, kita masukkan jumlah penggunaan kendaraan dieselnya 1.650.000 dari data yang kita dapatkan tadi ya. Sama dengan kapasitas cadangan diesel di Bandar Lampung, kita misalkan ya, jadi kita asumsikan bahwa kapasitas cadangan dieselnya itu cukup untuk 2 juta unit kendaraan diesel ya. Dan kita masukkan lagi eksponen min KT ya, kita masukkan di sini kapasitas cadangannya 2 juta dibagi oleh 1.555.000 sebagai data jumlah pengguna kendaraan diesel awalnya dikurang 1 ditambah 1, kita operasikan ya, sehingga seperti yang terlihat di slide kita dapatkan nilai konstanta laju pertumbuhan penggunaan kendaraan dieselnya sebesar 0,29944. Oke, next. Ya, dari perhitungan tadi, dari analisa tadi kita dapatkan rumusnya ya. Di sini rumus persamaan analitiknya jumlah pengguna kendaraan diesel dalam satuan waktu ya sama dengan 2 juta ya. Tadi cadangan diesel di Bandar Lampung dibagi oleh 0,286173 eksponen min 0,29944 dikali waktu ditambah 1 ya. Jadi ini dapat dari analisis tadi ya. 0,29944 ini adalah nilai konstanta laju pertumbuhan tadi. Oke, boleh di next. Nah, kita dapatkan hasil perhitungan analitiknya dari rumus yang tadi, kita masukkan angka-angkanya, ini tinggal kita masukin nilai T-nya aja ya. Nah, jadi 2018 saat T-nya 0, ya kita dapatkan nilai seperti yang terlihat di slide. 2019 juga sama seperti data awal ya. Nah, di 2020 terjadi perbedaan ya. Ketika kita masukkan nilai T-nya sama dengan 2, didapatkan data sebesar 1.728.263 unit. Di 2021 kita dapatkan data 1.791.240 unit. Dan di 2022 kita dapatkan nilai prediksi secara analitiknya sebesar 1.849.964 unit. Dan di 2023 kita dapatkan prediksi sebesar 1.879.641 unit untuk pengguna kendaraan dieselnya. Oke, next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kamit Yuda, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Wegen. Selanjutnya yaitu solusi numerik setelah diperoleh dari solusi umum atau solusi analitik. Selanjutnya untuk solusi numerik. Next. Oke, persamaan diferensial dari solusi ini yaitu dP per dt sama dengan 0,29944 dalam kurung dikali 1 min P dibagi 2000 dalam kurung P, di mana 0,2944 merupakan konstanta laju pertumbuhan penggunaan kendaraan dan 2000 merupakan asumsi kapasitas cadangan diesel di Bandar Lampung. Kemudian P adalah jumlah penggunaan kendaraan diesel dan T adalah waktu. Oke, bisa di next. Mencari nilai K agar persamaan diferensial range kuota orde 4 dapat dihitung. Di mana K1 dengan rumus F dalam kurung T0, P0 tutup kurung sama dengan 0,29944 dalam kurung 1 dikurang 1.555.000 per 2 juta dikali 1.555.000 diperoleh hasil 103.602,497. Kemudian untuk K2, K3, dan K4 dapat dilihat pada slide dengan nilai K2 94.591,980, nilai K3 95.045.407,682, dan nilai K4 adalah 86.384,058. Next. Selanjutnya
perhitungan secara numerik untuk memperoleh nilai P. Pada tahun 2019, dengan diasumsikan oleh P1 sama dengan P0 plus 1/6 kali H, buka kurung K1 ditambah 2K2 plus 2K3 plus K4, maka nilai P1 diperoleh dengan 1.499.997,6465. Kemudian untuk tahun 2020 dengan P2 diperoleh nilai 1.744.995,293. Next. Kemudian tahun 2021 dengan P3 memperoleh nilai 1.839.992,9395. Untuk tahun 2022, P4 diperoleh nilai 1.934.990,586. Next. Untuk tahun 2023, diperoleh nilai P4, P5 sama dengan 2.029.988,2325. Dengan keterangan P merupakan jumlah kendaraan diesel yang digunakan. Next. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jody Johansen. Baik, di sini kita lihat ada perbandingan metode perhitungan ya. Di sini ada 3 data, itu ada data awal, data perhitungan analitik, dan metode numerik. Yang dimana di sini kita dapat lihat ya, di awal itu pada tahun 2018 itu ada 1.555.000 unit, dan di 2019 sampai di 2021-nya terus ada peningkatan, dan untuk di 2023 dan 2022 dan 2023-nya itu kami tidak mendapatkan datanya. Dan untuk di perhitungan analitiknya itu didapatkan hasil pada 2018 sebesar 1.555.000. Di 2019 juga terus ada peningkatan, 2020 juga, di 2021 sampai 2023 juga tetap ada peningkatan walaupun tidak banyak. Dan di metode numeriknya itu di 2018 itu mendapatkan 1.555.000 unit, sama dengan seperti data awal dan data perhitungan analitiknya. Dan di 2019 sampai 2023-nya itu terus ada penaikan walaupun tidak banyak ya. Next. Jadi di sini ada perbandingan ketiga metode ya, di mana yang untuk warna putih itu data awal, untuk di warna merah itu perhitungan analitik, dan di warna hijau itu ada perhitungan numerik. Yang di mana di sini dapat kita lihat ya, di 2018 itu di grafik itu sama ya, dan 2029 juga itu tetap sama walaupun ada peningkatan. Untuk di 2020-nya itu, nah di sini ada sedikit perbedaan ya dari grafik walaupun tidak banyak, dan di 2021-nya juga tetap ada penaikan juga. Nah untuk di 2022 dan 2023 itu, jadi kita di sini belum mendapatkan data ya. Jadi di 2022 dan 2023 itu kita cuma bisa prediksi menggunakan metode analitik dan metode numerik. Jadi di sini kita dapat simpulkan ya, yang pertama itu prediksi penggunaan kendaraan diesel di Bandar Lampung itu sebesar 1.840.964 itu pada tahun 2022, dan
sebesar 1.879.641 di tahun 2023 yang menggunakan metode analitik dan menggunakan analitik penggunaan kendaraan diesel. Dan untuk yang kedua itu menggunakan metode numerik RUNS kuota 4 memiliki akurasi yang cukup tinggi dibanding RUNS kuota 1, 2, 3. Next. Jadi di sini selama proses pengerjaan ada quotes yang kami dapatkan, yaitu apalah arti sempurna bila ada yang sederhana namun mampu membuat bahagia. Next. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Sampaikan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.